Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke pelajaran yang ke-35 yang kita beri judul syarat dan juga rukun dan sunnah salat jenazah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hukum salat jenazah dan juga mandi dan tata cara memandikannya. Sekarang kita melangkah kepada syarat dan juga rukun dan juga sunnah-sunnahnya. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas materi fikih ini dari buku Al-Fiqhul Muyassar ala Dhaw'il Kitab was Sunnah yang sudah diterjemahkan oleh Darul Haq, penerbit Darul Haq, dan insyaallah para peserta bisa melihatnya di terjemahannya. Kemudian kita membahas satu persatu syarat-syarat salat jenazah. Syarat-syarat adalah sebagai mana salat biasa, seperti niat. Memang kita katakan sebelumnya kita menyebutkan bahawa niat itu merupakan rukun dari rukun-rukun ibadah. Namun dalam salat jenazah ini niat merupakan syarat. Apa yang dimaksud dengan syarat sebagaimana kita telah membahas dalam bab salat, syarat-syarat salat. Syarat itu adalah suatu ibadah yang jika dia tidak ada, maka ibadah itu tidak dianggap. Namun jika dia ada, belum tentu ibadah itu dianggap atau tidak dianggap. Bagaimana itu? Seperti taharah umpamanya ya. Syarat ibadah itu seperti salat adalah taharah. Jika seseorang melakukan salat tanpa taharah, tanpa suci umpamanya dia berhadas, maka salatnya dianggap tidak sah. Namun jika dia melakukan salat umpamanya dan dia dalam keadaan bersuci, syarat bersuci ada, bisa saja salatnya diterima, bisa juga tidak diterima. Kenapa? Karena disebabkan sebab-sebab yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syarat yang pertama, niat. Kemudian sebagaimana syarat yang lain dalam ibadah, menghadap kiblat, menutup aurat. Jadi orang yang mau mensolatkan jenazah itu harus menutup aurat. Kemudian bebas dari najis. Tentunya dia tidak berhadas kecil dan juga tidak berhadas besar. Dan jika dia berhadas kecil, maka cukup diangkat dengan berwudu. Dan jika dia berhadas besar, tidak cukup dengan wudu, akan tetapi dia harus mandi. Kemudian salat ini muallif menyebutkan termasuk dari salat-salat yang lainnya, yaitu seperti salat yang lain. Dihadirkannya mayit di hadapan orang yang mensolatinya bila mayitnya berada di dalam negeri. Di sini jelas ya. Jika memang mayit itu ada di tempat kita, kita hadirkan dia. Dihadirkan. Kemudian di sini disebutkan Islamnya orang yang salat dan mayit yang disolati, keduanya sama-sama dalam keadaan suci sekalipun dengan tayamum karena ada suatu uzur. Jadi mayit juga yang hendak kita solatkan itu harus dalam keadaan suci. Makanya sebelumnya kita telah membahas tata cara memandikan mayit. Mayit itu juga harus kita sucikan sebelum dia disolatkan. Makanya ada syariat memandikan mayit. Dan begitu juga orang yang
ingin mensolatinya juga harus dalam keadaan suci. Jika tidak ada air, sarana utama dalam bersuci, maka pindah kepada debu. Bisa dengan bertayamum. Inilah syarat-syarat salat jenazah. Kemudian kita melangkah ke rukun-rukun salat jenazah. Rukun sebagaimana kita pelajari dalam materi salat sebelumnya ya. Rukun itu adalah suatu bentuk dalam ibadah tersebut. Bagaimana itu? Jika syarat dia berada di luar ibadah. Sedangkan rukun itu bagian dari ibadah tertentu. Seperti solat umpamanya, kita katakan rukunnya adalah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu masuk dalam bagian solat, sedangkan syarat tidak masuk dalam bagian solat. Dan jika rukun ini tidak ada, maka ibadah itu juga tidak sah dan wajib diulangi. Dan tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi jika itu solat seperti solat yang lainnya. Kalau solat mayyit tidak ada sujud sahwi, akan tetapi diulangi solatnya. Rukun-rukun sebagai berikut. Kita lihat dalam buku ini disebutkan, pertama, berdiri bagi yang mampu berdiri. Jadi ini juga rukun. Sebagaimana rukun dalam solat yang lain, berdiri jika dia mampu. Jika tidak mampu, duduk. Melaksanakan, jika solat mayit ini berdiri bagi siapa yang mampu berdiri ya. Sebagaimana dilaksanakan solat fardu. Karena solat jenazah adalah solat yang diwajibkan berdiri dalam menjalankannya seperti solat fardu. Memang hukum asalnya mensolati jenazah itu adalah berdiri. Ini rukun pertama. Rukun kedua, 4 takbir. Karena Nabi SAW bertakbir 4 kali saat melaksanakan atau mensolatkan Najasyi. Najasyi terkenal ya, Raja Habsyah, dan dia meninggal di negeri kaum kuffar dan tidak ada yang mensolatinya. Makanya Jibril mengabari Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW solat ghaib bersama para sahabat dan Rasulullah bertakbir 4 rakaat. Berdasarkan beberapa hadis perlu kita ketahui, memang mayoritasnya Rasulullah SAW ketika solat jenazah adalah 4 takbir. Akan tetapi pernah dalam suatu keadaan juga Rasulullah 5 kali takbir, kadang juga 9 kali takbir. Contohnya 9 kali takbir ketika Rasulullah SAW mensolatkan pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib ketika beliau mati syahid di perang Uhud dan jasad beliau dimutilasi oleh Hindun ataupun seseorang yang disuruh Hindun memutilasi itu, maka Rasulullah SAW mensolatinya 9 kali takbir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dalam hal ini adalah yang rukun hanya 4 takbir. Jika lebih dari itu tidak mengapa. Kemudian rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah berdasarkan keumuman hadis Rasulullah SAW. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca Ummul Quran. Ini memang keumuman hadis Rasulullah SAW. Jadi setiap salat jika tidak ada Al-Fatihah, salatnya tidak dianggap. Kecuali seseorang yang masbuk ya, dia mendapatkan imam dalam keadaan rukuk dan dia rukuk, maka itu dihitung tetap 1 rakaat. Namun jika dia salat sendirian tidak membaca Al-Fatihah dan juga salat dalam keadaan berjamaah dan salatnya bukan jahriyah seperti zuhur umpamanya, makmumnya tidak membaca, maka salatnya juga tidak dianggap karena Al-Fatihah itu adalah rukun. Kemudian syarat yang keempat adalah membaca salawat kepada Nabi SAW
Dan syarat yang kelima adalah mendoakan mayit berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Bila kalian mensolati mayit, maka ikhlaskanlah doa baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan hadis ini hasan, sebagaimana disebutkan Imam Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Kita sebutkan tadi, rukun yang keempat adalah membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sighah atau bentuk salawat sangatlah banyak. Bisa kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian yang kelima kita katakan tadi, mendoakan mayit di rakaat maksudnya di takbir ketiga dan juga takbir keempat. Di sini ada catatan dari kalangan para ulama. Ada sebagian orang mengkhususkan setelah takbir ketiga itu doa untuk mayit, setelah takbir keempat itu doa untuk kaum muslimin. Ini tidak memiliki dalil yang kuat. Namun perlu kita ketahui, dalam solat mayit ini yang lebih afdal adalah pada rakaat, maksudnya pada takbir ketiga dan juga takbir keempat setelahnya kita mendoakan si mayit. Walaupun pada takbir keempat kita mendoakan kaum muslimin itu tidak mengapa. Terkhusus ketika kita membacakan doa yang ma'thur yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang keenam adalah mengucapkan salam berdasarkan keumuman hadis. Wa tahliluha at-taslim. Jadi membaca salam ini merupakan juga rukun. Sebagaimana keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahliluha at-taslim. Maksudnya dan dihalalkanlah atau penutup salat itu adalah salam. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini bisa kita salam satu kali. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah dan Rasulullah salamnya hanya sekali. Dan bisa juga dia atau kita salam dua kali. Jika salam sekali hanya cukup mengarahkan kepala ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Jika kita salam dua kali ke kanan, kemudian yang kedua ke kiri. Dan ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah dan beliau bersalam sebagaimana salamnya salat. Kita ketahui salamnya salat ada yang sekali, ada juga yang dua kali disebutkan dalam hadis. Jadi intinya salam salat jenazah ini boleh sekali, boleh juga dua kali. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang ketujuh yang terakhir adalah berurutan dalam menjalankan rukun sehingga tidak boleh mendahulukan suatu rukun atas rukun yang lainnya. Di sini jelas ya. Jadi rukun itu harus berurutan. Jadi tidak boleh kita ketika takbir pertama umpamanya kita langsung mendoakan mayit, tidak membaca Al-Fatihah dahulu gitu. Tidak dibenarkan. Jadi harus berurutan. Kemudian takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua bersolawat, takbir ketiga mendoakan mayit, takbir keempat juga mendoakan mayit. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melangkah kepada sunnah-sunnah salat jenazah. Sebelumnya kita mempelajari syaratnya dan juga rukunnya, kemudian yang ketiga kita mempelajari sunnah-sunnah salat jenazah. Sunnah-sunnah salat jenazah adalah mengangkat kedua tangan bersamaan setiap kali takbir. Jadi perlu kita ketahui mengangkat tangan ketika takbir dalam solat jenazah 4 takbir tadi itu hukumnya adalah sunnah. Jika ada seseorang tidak mengangkat umpamanya, dia hanya mengangkat ketika takbiratul ihram, takbir yang pertama, itu dibolehkan dan dibenarkan. Akan tetapi jika ada juga yang mengangkat tangannya setiap kali takbir, itu lebih afdal karena itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hukumnya sunnah. Kemudian membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Ini juga
sebagaimana dalam sunnah-sunnah salat yang lain, ketika kita selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar umpamanya dalam salat, baik salat sunnah atau salat zuhur umpamanya salat wajib, setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, kita berta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin sampai terakhir. Dan begitu juga dalam salat jenazah. Kemudian berdoa untuk diri sendiri dan kaum muslimin serta melirihkannya bacaan. Jadi di sini muallif sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya pendapat yang paling kuat pengkhususan mendoakan atau dalam takbir yang ketiga, setelahnya itu mendoakan mayit, dan mengkhususkan setelah takbir keempat mendoakan kaum muslimin, itu dalilnya tidak kuat. Namun jika kita pada takbir ketiga, maksudnya setelah takbir ketiga dan setelah takbir keempat kita mendoakan mayit dan juga mendoakan kaum muslimin, tidak mengapa. Namun yang lebih afdal adalah kita mendoakan mayit dan juga berdoa dengan doa yang ma'thur yang ada datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nanti akan kita sebutkan beberapa doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus mendoakan mayit. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melangkah ke bagian yang selanjutnya, bagian ke-6, waktu solat jenazah, keutamaan dan juga tata caranya. Di sini kita akan mempelajari waktunya. Waktu mensolatkan jenazah dimulai sesudah jenazah dimandikan, dikafani dan disiapkan bila dia hadir, atau saat sampainya berita kematiannya bila dia gaib tidak hadir. Bagaimana itu? Maksudnya jika mayit itu ada di antara kita, maksudnya tidak jauh dan tidak gaib dari kita, maka dia kita kafani, maksudnya kita mandikan, kita kafani, kemudian kita solatkan. Namun jika mayitnya gaib dan kita mengetahui dia meninggal di negara atau di tempat permukiman para kuffar, dan kita ketahui kemungkinan besar dia tidak akan disolatkan, maka boleh kita mensolatkan gaib. Namun jika kita ketahui dia kemungkinan besar sudah disolatkan oleh kaum muslimin, maka tidak ada syariat bagi kita untuk solat gaib. Karena perlu kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat gaib hanya untuk Najasyi. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak solat gaib untuk para sahabat umpamanya yang meninggal di dunia perang. Ketika Rasulullah mengutus para sahabat umpamanya berperang, tentunya ada di antara mereka yang mati syahid. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkan mereka dengan solat gaib. Dan begitu juga betapa banyak para kaum muslimin yang meninggal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak hadir dalam mensolatkannya. Rasulullah tidak mensolatkan gaib. Jadi disyariatkannya solat gaib ini adalah ketika kita meyakini bahawa sesungguhnya saudara kita yang meninggal itu belum disolatkan, maka disyariatkanlah bagi kita solat gaib. Allahu a'lam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan membahas keutamaan solat jenazah. Keutamaan solat jenazah sangatlah banyak. Seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan." Qila, "Wa mal qiratan?" Qala, "Mithlul jabalaini al-'azimain." Artinya adalah Rasulullah mengatakan barang siapa menghadiri jenazah sampai ia disolatkan. Jadi menghadiri jenazah sampai disolatkan, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Kemudian barang siapa menghadirinya sampai dia dimakamkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Ditanyakan kepada beliau, maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu 2 qirat? Beliau menjawab, seperti 2 gunung besar. Di sini jelas keutamaannya. Jadi kita menziarahi, maksudnya ketika ada orang meninggal dunia, kita datang sampai dia disolatkan, kita ikut mensolatinya, maka kita dapat 1 qirat. Kemudian setelah disolatkan kita ikut ke pemakaman, dapat 2 qirat. Ini adalah motivasi buat kita untuk
menghadiri orang-orang yang atau saudara-saudara kita yang meninggal dunia, kita solatkan, kita kuburkan. Dan hadis ini sangat jelas diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perpanjang keutamaan-keutamaan solat jenazah. Hadis yang satu tadi bisa mewakili karena hadis itu sangatlah agung buat kita. Kemudian kita membahas bagaimana tata cara solat jenazah. Tata cara solat jenazah di sini muallif menyebutkan ya, imam dan orang yang mensolatkan sendirian berdiri sejajar dengan kepala mayit laki-laki dan perut mayit wanita. Karena hal ini diriwayatkan secara sahih dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya jelas ya. Ketika kita mau mensolatkan mayit dan sudah ditentukan imamnya, maka jika mayit itu laki-laki, maka posisi imam itu berada di kepala mayit. Jika mayit itu wanita, maka imam berada di tengah badan wanita mayit tadi atau disebut dengan perutnya. Ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang inilah yang jelas, yang sharih tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan mayit. Namun bagaimana posisi di sini jelas ya posisinya ya. Jika yang mensolati satu orang imam, kemudian satu orang laki-laki, jadi yang menyolatkan dua orang, jadi posisi laki-laki selain imam tadi berada di belakang imam, tidak seperti solat wajib atau solat sunnah yang lain. Jika mereka berdua, maka makmumnya berada tepat di posisi kanan imam. Namun jika solat mayit tidak seperti itu, tetap berada di belakang imam. Kemudian setelah mengambil posisi tadi imamnya, kemudian bertakbiratul ihram, membaca ta'awud. Takbiratul Allahu Akbar ya, membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ta'awud, membaca bismillah, kemudian membaca al-Fatihah. Tentunya dengan sir ya, tidak dijelaskan. Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir, sampai waladdallin amin. Kemudian bertakbir kembali, Allahu Akbar, dan boleh tidak mengangkat tangan, tapi mengangkat tangan ini sunnah. Biar sempurna salat kita tetap kita angkat. Ya, sebagaimana salat posisi tangan kita tetap sama salat, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini kita genggam ya. Kemudian membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat bentuknya sangat banyak. Baik kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu cukup. Atau dengan sigah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitu juga sudah cukup. Kemudian bertakbir dan berdoa untuk mayit. Takbir ketiga ya. Boleh mengangkat tangan, boleh juga tidak mengangkat tangan. Allahu Akbar, kemudian kita berdoa. Yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud seperti Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang hidup dan orang yang mati dari kami. Wa syahidina wa ghaibina. Orang yang hadir dan orang yang tidak hadir dari kami. Wa saghirana wa kabirana. Orang yang masih muda, kecil, laki-laki kecil, dan juga orang-orang yang besar. Kemudian wa dzakarina wa unthana, laki-laki dan juga perempuan dari kami. Kemudian disambung Rasulullah, Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi alal Islam. Ya Allah, siapa yang engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah dengan berpegang teguh pada Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Dan siapa yang engkau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah dengan berpegang teguh pada iman. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa juga dengan hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan al-Imam Muslim seperti Allahumma ighfir lahu
warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal baradi wa naqqihi minadh dhunubi wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya nanti bisa dibaca dalam buku panduan kita ya. Kemudian jika mayit tersebut bayi atau anak-anak, maka kita mendoakannya dengan Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faradhan wa ajran. Artinya, ya Allah, jadikanlah dia sebagai pendahulu bagi kedua orang tuanya, simpanan amal yang mendahului dan juga pahala. Jadi jika mayitnya anak-anak, ini doanya yang disyariatkan kepada kita. Kemudian bertakbir dan berdiam sejenak ya. Bertakbir, takbir keempat, Allahu Akbar, kemudian diam sejenak, dan bila mengucapkan doa yang mudah baginya maka itu bagus. Misalnya mengucapkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Jadi takbir keempat boleh kita membaca doa, boleh juga tidak. Diam sejenak langsung salam, seperti itu. Jika berdoa maka itu lebih baik. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita katakan tadi, mengucapkan salam satu kali ke kanan, dan jika mengucapkan salam dua kali ke kanan dan ke kiri. Kita katakan tadi, maka tidak mengapa, maksudnya dua kali salam tidak mengapa. Barang siapa tertinggal sebagian rukun solat, maka dia masuk solat bersama imam. Lalu bila imam mengucapkan salam, maka dia mengqadha rukun yang tertinggal sesuai dengan sifatnya. Umpamanya, bagaimana itu? Jika ada orang tertinggal, orang solat jenazah umpamanya, dia masuk pada rakaat, maksudnya pada takbir yang ketiga umpamanya, takbir yang ketiga, Allahu Akbar, dia tetap masuk pada takbir yang ketiga. Akan tetapi yang masbuk ini tetap membaca, dia takbir pertama khusus dia tetap membaca Al-Fatihah. Walaupun para imam dan juga yang tidak terlambat itu membaca doa pada takbir ketiga. Karena dia dihitung bagi dia yang terlambat, itu adalah takbir pertama. Ketika imam salam, dia tidak ikut salam, dia sempurnakan rukun-rukun solat mayit tadi. Kemudian, maksudnya di sini, barang siapa tertinggal sebelum solat sebelum pemakaman umpamanya, maka dia boleh mensolatkannya di atas kuburannya. Supaya kita terlambat, tidak sempat ikut solat, dan mayitnya sudah dikubur umpamanya. Kita boleh solat di kuburan, atau mayitnya belum dikuburkan, kita juga boleh mensolatkannya seperti itu. Kemudian dilakukan solat gaib pada mayit yang jauh dari negerinya, manakala beliau wafat diketahui walaupun sesudah 1 bulan atau lebih. Ini boleh kita melakukan solat gaib walaupun mayit itu sudah lama meninggal dunia. Tidak ada ketentuan 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan dan selanjutnya. Jika kita ketahui belum disolatkan. Namun jika dia sudah disolatkan, tidak dibutuhkan lagi buat kita untuk solat gaib, karena tidak ada athar atau petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Banyak para kaum muslimin yang meninggal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah tidak solat gaib. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa beliau yang meninggal itu sudah disolatkan kaum muslimin. Di sini juga disebutkan janin yang gugur juga disolatkan bila sudah sempurna berumur 4 bulan ke atas, dan bila kurang dari itu maka tidak disolatkan. Di sini jelas ya. Jadi mayit yang gugur umpamanya 4 bulan, karena jika mayit itu atau janin itu berumur 4 bulan, dia sudah ditiup ruh, maka sudah dianggap manusia, seperti itu disebutkan kalangan ulama. Namun jika mayit atau janin tersebut di bawah 4 bulan, maka tidak disyariatkan bagi dia untuk solat mayit. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita dunia dan juga akhirat, dan juga bisa kita amalkan dan juga kita dakwahkan
dan tentunya dengan ilmu ini kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Firdausil A'la. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.